Rasa malas itu sebenarnya bukan musuh, tapi sinyal. Sinyal bahwa tubuh dan pikiran kita sedang butuh dipahami, bukan dipaksa. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya cara melawan malas adalah dengan memaksa diri bergerak, padahal cara itu sering berujung lelah dan makin ingin menyerah. Mengalahkan rasa malas tidak selalu berarti harus langsung produktif besar-besaran. Justru kuncinya ada pada langkah kecil yang terasa ringan. Saat kita menurunkan standar awal, pikiran jadi lebih mau diajak kerjasama. Coba mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa satu hal paling sederhana yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan menyelesaikan semuanya, tapi cukup memulai. Seringkali, rasa malas perlahan hilang setelah kita bergerak sedikit saja. Rasa malas juga sering muncul karena pikiran terasa penuh. Terlalu banyak target, terlalu banyak tuntutan. Akhirnya otak memilih berhenti. Dengan menuliskan hal-hal yang perlu dilakukan, beban di kepala jadi lebih ringan dan terasa lebih teratur. Mengatur energi juga jauh lebih penting daripada memaksa waktu. Kalau tubuh lelah, istirahat sebentar bukan berarti gagal. Justru dengan memberi jeda, kita memberi kesempatan diri untuk kembali fokus dan segar. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Ruangan yang berantakan, suasana yang bising, atau ponsel yang terus mengganggu bisa memperkuat rasa malas. Mengubah lingkungan sedikit saja bisa membantu pikiran jadi lebih siap bergerak. Selain itu, berhenti menyalahkan diri sendiri. Semakin kita merasa bersalah karena malas, semakin berat langkah untuk mulai. Bersikap lembut pada diri sendiri justru membuat kita lebih mudah bangkit. Ingat, konsistensi kecil lebih berharga daripada semangat besar yang cepat habis. Tidak ada apa-apa bergerak pelan, yang penting tetap berjalan. Setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat ke tujuan. Mengalahkan rasa malas tanpa memaksa diri berarti belajar mendengar diri sendiri. Saat kita bekerja bersama pikiran dan tubuh, bukan melawannya, produktivitas akan datang dengan lebih alami dan bertahan lebih lama. Rasa malas juga sering muncul karena kita terlalu fokus pada hasil akhir, bukan prosesnya. Ketika tujuan terasa terlalu jauh, pikiran langsung menolak untuk mulai. Dengan memecah tujuan menjadi bagian kecil, setiap langkah terasa lebih masuk akal untuk dikerjakan. Kadang rasa malas bukan karena tidak mau, tapi karena takut gagal. Tanpa disadari, pikiran menunda untuk melindungi diri dari rasa kecewa. Saat kita menerima bahwa tidak semua harus sempurna, langkah awal jadi lebih ringan. Memberi diri sendiri alasan yang jelas juga penting. Bukan sekadar harus, tapi kenapa ini penting buatku. Ketika alasan datang dari dalam, dorongan untuk bergerak akan terasa lebih alami. Waktu terbaik untuk memulai bukan saat kita merasa siap, tapi saat kita mau mencoba. Menunggu mood bagus justru sering membuat kita terjebak lebih lama dalam diam. Gerakan kecil bisa menciptakan mood, bukan sebaliknya. Mengubah cara berbicara pada diri sendiri juga sangat berpengaruh. Kalimat sederhana seperti aku mulai, pelan-pelan jauh lebih membantu daripada tekanan seperti aku harus bisa sekarang. Kata-kata yang kita ucapkan membentuk cara kita bertindak. Rutinitas ringan bisa menjadi jembatan keluar dari rasa malas. Tidak perlu jadwal yang kaku. Cukup kebiasaan kecil yang dilakukan berulang. Seiring waktu, tubuh dan pikiran akan terbiasa bergerak tanpa banyak perlawanan. Memberi jeda untuk menikmati hasil kecil juga penting. Menghargai diri setelah melakukan satu langkah, sederhana bisa menumbuhkan semangat lanjutan. Perasaan berhasil sekecil apapun punya dampak besar. Rasa malas tidak selalu harus dilawan, kadang cukup diarahkan. Saat energi rendah, lakukan tugas yang ringan. Saat energi naik, barulah kerjakan hal yang lebih menantang. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan memperberat langkah. Setiap orang punya ritme dan fase masing-masing. Fokus pada perjalanan sendiri membuat proses terasa lebih damai. Menjaga tubuh tetap terawat juga berpengaruh besar. Tidur cukup, makan teratur, dan bergerak ringan membantu pikiran lebih jernih. Ketika tubuh lebih seimbang, rasa malas pun berkurang dengan sendirinya. Belajar menerima hari-hari lambat adalah bagian dari proses. Tidak semua hari harus produktif maksimal. Juga ada hari untuk bergerak cepat. Ada hari untuk bernapas lebih panjang. Dengan memahami pola diri sendiri, kita jadi tahu kapan harus mendorong dan kapan harus mengalah. Keseimbangan ini yang membuat perubahan bisa bertahan lama. Rasa malas tidak selalu hilang sepenuhnya, tapi bisa dikelola. Saat kita tahu caranya, rasa itu tidak lagi menguasai arah hidup kita. Pelan-pelan, kebiasaan kecil akan membentuk versi diri yang lebih konsisten. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dan penerimaan. Pada akhirnya, mengalahkan rasa malas tanpa memaksa diri adalah tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.
Dari sanalah perubahan nyata dan berkelanjutan bisa tumbuh. Tipikalnya rasa malas datang karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Standar yang terlalu tinggi membuat setiap langkah terasa berat sebelum dimulai. Saat standar diturunkan, pikiran jadi lebih berani mencoba. Mengenali waktu paling produktif dalam sehari juga membantu. Tidak semua orang cocok bekerja di jam yang sama. Dengan mengikuti ritme alami tubuh, energi bisa digunakan dengan lebih efektif. Menyederhanakan pilihan juga bisa mengurangi rasa malas. Terlalu banyak opsi justru membuat kita diam. Fokus pada satu hal membuat pikiran lebih tenang dan siap bergerak. Kadang yang kita butuhkan hanyalah memulai selama 5 menit. Komitmen kecil ini seringkali berlanjut lebih lama tanpa terasa. 5 menit yang konsisten lebih baik daripada rencana besar yang tertunda. Rasa malas juga bisa menjadi tanda bahwa kita butuh variasi. Rutinitas yang terlalu monoton membuat pikiran jenuh. Mengganti cara, tempat, atau urutan bisa menghidupkan kembali semangat. Mengatur ekspektasi harian dengan realistis membuat kita tidak cepat kecewa. Saat target tercapai, rasa puas muncul dan memicu keinginan untuk melanjutkan. Keberhasilan kecil memberi dorongan nyata. Mengizinkan diri untuk berhenti. Sejenak tanpa rasa. Bersalah adalah bentuk perawatan diri. Istirahat yang sadar berbeda dengan menunda tanpa arah. Setelah istirahat yang tepat, fokus biasanya kembali lebih kuat. Rasa malas sering melemah saat kita merasa didukung. Berbagi cerita dengan orang terpercaya bisa meringankan beban pikiran. Perasaan dipahami membuat langkah terasa lebih ringan. Membangun kebiasaan positif tidak harus drastis. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari justru lebih tahan lama. Konsistensi sederhana mengalahkan motivasi sesaat. Menjaga pikiran tetap hadir di saat ini juga penting. Terlalu memikirkan masa depan membuat langkah terasa berat. Fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang memberi rasa kendali. Belajar memaafkan diri saat gagal membantu kita bangkit lebih cepat. Kesalahan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Dari situ kita bisa melangkah lagi tanpa beban berlebih. Rasa malas tidak selalu berarti berhenti total. Kadang itu hanya perlambatan yang dibutuhkan tubuh dan pikiran. Menghargai sinyal ini membuat kita lebih seimbang. Dengan mengenali pemicu rasa malas, kita jadi lebih siap menghadapinya. Setiap orang punya pemicu yang berbeda. Kesadaran ini memudahkan kita mencari solusi yang tepat. Pelan-pelan rasa malas tidak lagi menakutkan. Kita tahu cara menghadapinya tanpa panik. Kepercayaan diri tumbuh dari pengalaman kecil yang berulang. Pada akhirnya, bergerak dengan lembut namun konsisten membuat perubahan terasa lebih manusiawi. Tanpa paksaan, tanpa tekanan berlebih, hanya langkah demi langkah yang nyata. Seringkali rasa malas muncul karena kita lupa tujuan awal yang pernah membuat kita bersemangat. Mengingat kembali alasan sederhana, di balik sebuah langkah bisa menghidupkan kembali niat yang sempat redup. Menciptakan ritual kecil sebelum memulai aktivitas juga bisa membantu. Ritual ini menjadi tanda bagi pikiran bahwa saatnya bergerak. Tidak perlu rumit, yang penting konsisten dan menenangkan. Mengurangi distraksi adalah cara lembut untuk melawan malas. Bukan dengan melarang diri sepenuhnya, tapi dengan mengatur jarak. Saat gangguan berkurang, fokus muncul dengan sendirinya. Rasa malas juga bisa dipengaruhi oleh emosi yang belum selesai. Perasaan cemas, sedih, atau kecewa yang dipendam membuat energi menurun. Mengakui perasaan itu membantu kita melangkah dengan lebih jujur. Mengganti kata nanti dengan sekarang tapi sedikit bisa mengubah banyak hal. Pikiran tidak merasa tertekan, namun tetap bergerak. Kebiasaan ini membangun momentum pelan-pelan. Memberi batas waktu ringan juga membantu fokus. Jadi bukan untuk menekan, tapi untuk memberi arah. Saat ada batas yang jelas, pikiran lebih mudah mengatur energi. Mengaitkan aktivitas dengan hal yang menyenangkan bisa mengurangi rasa berat. Musik favorit, suasana nyaman, atau minuman hangat bisa membuat proses terasa lebih ramah. Rasa malas berkurang saat kita merasa punya kendali. Memilih urutan kerja sendiri memberi rasa bebas. Dari situ, keinginan untuk bergerak tumbuh tanpa dipaksa. Mencatat progres harian sekecil apapun memberi bukti nyata bahwa kita bergerak. Melihat kemajuan membantu pikiran percaya bahwa usaha kita tidak sia-sia. Menerima bahwa tidak semua hari berjalan ideal membuat hati lebih tenang. Ketika ekspektasi seimbang, rasa malas tidak lagi disertai rasa bersalah. Mengganti fokus dari kecepatan ke keberlanjutan membuat langkah lebih stabil. Tidak perlu cepat, yang penting tidak berhenti. Pola ini membangun kepercayaan pada diri sendiri. Rasa malas sering kalah oleh rasa ingin tahu. Saat kita penasaran dengan langkah berikutnya, pikiran jadi lebih terbuka. Keingintahuan mendorong gerak tanpa tekanan.
Belajar menikmati proses membuat perjalanan terasa lebih ringan. Saat proses dinikmati, hasil menjadi bonus, bukan beban. Dari sini konsistensi tumbuh alami. Pelan-pelan, kita menyadari bahwa rasa malas tidak selalu harus diusir. Cukup dipahami dan diarahkan dengan lembut. Hubungan ini membuat kita lebih seimbang. Akhirnya sebenarnya bergerak tanpa paksaan menjadi kebiasaan baru. Kita melangkah karena sadar, bukan tertekan. Dari sanalah perubahan yang tenang dan bertahan lama benar-benar dimulai. Ada hari di mana rasa malas datang tanpa alasan yang jelas. Pada saat seperti itu, menerima kondisi diri apa adanya justru membuat pikiran lebih tenang. Ketika kita berhenti melawan, energi perlahan kembali. Mengubah sudut pandang dari kewajiban menjadi pilihan memberi rasa lega. Kita bergerak bukan karena terpaksa, tapi karena memilih. Rasa memiliki kendali ini mengurangi beban batin. Memulai hari dengan satu kebiasaan sederhana bisa memberi efek domino. Satu langkah kecil di pagi hari sering memengaruhi sikap kita sepanjang hari. Dari sana, rasa malas tidak mudah mengambil alih. Menjaga komunikasi jujur dengan diri sendiri juga penting. Mengakui lelah, bosan, atau jenuh bukan kelemahan. Kejujuran ini membantu kita menentukan langkah yang lebih tepat. Rasa malas sering berkurang saat kita fokus pada dampak positif jangka pendek. Bukan hasil besar di masa depan, tapi perasaan lega setelah satu tugas selesai. Efek cepat ini memberi dorongan nyata. Memberi ruang untuk bernapas di sela aktivitas membuat ritme lebih seimbang. Tanpa jeda, pikiran mudah menolak. Dengan jeda yang cukup, fokus bisa bertahan lebih lama. Menghindari perfeksionisme membantu kita bergerak lebih ringan. Tidak semua hal harus sempurna untuk bisa dimulai. Kesediaan untuk mencoba jauh lebih penting daripada hasil awal. Menggunakan waktu dengan fleksibel membuat kita tidak merasa terjebak. Gatu range nis verbo, kita spisi mirtoyan, tapi medilah ke diri. Sikap lentur ini menjaga semangat tetap hidup. Rasa malas juga melemah saat kita merasa pekerjaan punya makna. Menghubungkan aktivitas dengan nilai pribadi memberi energi tambahan. Makna membuat langkah terasa lebih bernilai. Mengubah ekspektasi harus selesai. Menjadi cukup dikerjakan. Mengurangi tekanan. Saat tekanan berkurang, pikiran lebih mudah fokus. Dari sini, progres mengalir lebih alami. Menciptakan rasa aman dalam proses membuat kita berani bergerak. Aman dari kritik berlebihan, aman dari tuntutan tak realistis. Lingkungan batin yang aman memperkuat konsistensi. Membiasakan diri untuk kembali. Meski sempat berhenti, adalah kunci keberlanjutan. Tidak perlu mengulang dari nol, cukup lanjutkan dari titik terakhir. Sikap ini mencegah rasa malas berkembang. Rasa malas tidak selalu kalah oleh tenaga, tapi oleh kesabaran. Kesabaran pada diri sendiri membuka jalan yang lebih panjang. Dengan sabar, langkah kecil terus berlanjut. Seiring waktu, kita belajar mengenali tanda-tanda awal rasa malas. Dari situ, kita bisa merespons lebih cepat dan lembut. Kesadaran ini membuat proses lebih terkontrol. Pada akhirnya, bergerak dengan penuh pengertian membuat hidup terasa lebih ringan. Tanpa paksaan, tanpa drama, hanya langkah-langkah sadar yang terus berjalan. Jadi mengalahkan rasa malas bukan tentang menjadi keras pada diri sendiri, tapi tentang belajar memahami dan bekerja sama dengan diri sendiri. Saat kita bergerak dengan lembut, konsisten, dan penuh kesadaran, perubahan akan terasa lebih nyata dan bertahan lama. Ingat, tidak apa-apa melangkah pelan selama kita tidak berhenti.